Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Resti Midra dengan NIM 1503620029. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi dan model pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di sekolah menengah kejuruan. Untuk memenuhi nilai tugas saya yaitu strategi dan media pembelajaran. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai pendidikan, di mana pendidikan merupakan salah satu penunjang suatu bangsa untuk mencapai kemajuan, sehingga bangsa akan terus memperhatikan pendidikannya dan menekan pendidikan tersebut untuk terus meningkat. Dan pada pelaksanaannya, pendidikan memiliki pedoman yaitu kurikulum, dan kurikulum sangat berkaitan dengan silabus, serta berkaitan pula dengan kompetensi dasar. Menurut Sutikno 2009, kompetensi dasar merupakan penurunan dari kompetensi inti yang terdapat 3 hal di dalamnya, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Ini saya akan memberikan contoh kompetensi dasar pada mata pelajaran teknik gambar bangunan pada sekolah menengah kejuruan, di mana kompetensi dasar tersebut berisikan siswa mampu menerapkan dasar-dasar teknik, siswa mampu menggambar bentuk-bentuk konstruksi, siswa mampu menggambarkan bangunan menggunakan perangkat lunak atau software, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada strategi dan model pembelajaran, di mana dalam pemenuhan kompetensi dasar tadi, guru dituntut untuk merancang model pembelajaran yang akan mereka gunakan. Misalnya saja seperti yang dikatakan oleh Nurhayati dan Sunarsi 2013. Model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran motivasional, di mana model pembelajaran ini terjadi karena adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik, sehingga guru akan dengan mudah mengetahui kesulitan atau masalah yang sedang dialami oleh peserta didiknya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran e-learning menurut Basori 2013 dan Basori 2017 yang mengatakan bahwa model pembelajaran learning merupakan metode yang cocok untuk dilakukan saat ini, di mana proses pembelajaran pada metode ini pendidik bukan lagi melakukan ceramah, melainkan pendidik hanya sebagai fasilitator untuk membimbing dan mengarahkan peserta didiknya. Model pembelajaran learning ini pun telah banyak digunakan oleh pendidikan vokasional, di mana dalam pelaksanaan model pembelajaran ini juga memanfaatkan alat teknologi informasi sehingga sangat cocok digunakan untuk menunjang pembelajaran pada saat ini yang dilakukan melalui teknologi. Tidak berbeda jauh dengan yang dikatakan oleh Nur Rahman dan Adista 2021 yang mengatakan bahwa metode pembelajaran yang cocok dilakukan adalah pembelajaran secara PBL atau Program Based Learning, yaitu pembelajaran yang prosesnya menggunakan teknologi dan bantuan aplikasi pendukung seperti Edmodo yang telah dibuktikan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah metode pembelajaran Discovery Learning menurut Hurun 2020. Metode pembelajaran ini merupakan metode yang dikembangkan dari konsep e-learning dengan mengkolaborasikan model pembelajaran e-learning dengan metode lain, yaitu metode Discovery Learning tadi, yang merupakan metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam mencari dan menyelidiki suatu materi sehingga peserta didik dapat menemukan sendiri pengetahuannya. Nah, selanjutnya, standar terlaksananya pembelajaran learning menurut Martin Karaslan 2022 ada standar yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pembelajaran learning ini, yaitu teknologi penunjang dan adanya koneksi internet, di mana kedua hal ini harus tersedia saat melakukan pembelajaran agar pembelajaran terjadi secara baik dan lancar. Selanjutnya ada keamanan data dan adanya lingkungan yang baik atau mendukung. Penerapan metode pembelajaran learning pada mata pelajaran teknik bangunan. Pada mata pelajaran ini, metode learning merupakan metode yang tidak mudah dilakukan dan pendidik mengalami sedikit kesulitan saat melakukan beberapa penjelasan mengenai ukuran-ukuran cara membuat dan ketentuan-ketentuan dalam menggambar teknik bangunan. Penerapan metode pembelajaran learning pada mata pelajaran teknik gambar bangunan.
Pada mata pelajaran ini, metode learning merupakan metode yang tidak mudah dilakukan dan pendidik mengalami sedikit kesulitan saat melakukan beberapa penjelasan mengenai ukuran-ukuran, cara membuat, dan ketentuan-ketentuan dalam menggambar teknik bangunan. Seperti yang diketahui, pembelajaran ini tentu diawali dengan cara manual yang penjelasannya biasanya dilakukan secara manual pula, yaitu melalui menggambar bentuk konstruksi di papan tulis dan peserta didik memperhatikan secara nyata. Namun pada kenyataannya sekarang harus melalui media Zoom dan pendidik harus dapat menguasai media tersebut. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibrahim 2021 yang menyatakan bahwa pembelajaran secara daring seringkali mengalami kesalahan teknis, kurang pelatihan, dan keadaan atau situasi lain yang tidak memungkinkan terjadinya pembelajaran secara normal. Ini merupakan salah satu gambar yang dipelajari pada mapel teknik gambar bangunan yang dibuat secara manual. Dan ini merupakan salah satu contoh penggambaran menggunakan perangkat lunak dengan cara 2D. Dan ini merupakan salah satu gambar yang dibuat secara 3D dengan menggunakan perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Menurut saya, model pembelajaran learning sangat cocok untuk diterapkan pada saat ini, yang pendidikannya dilakukan secara daring. Dan untuk masalah yang terjadi pada mata pelajaran teknik gambar bangunan tadi, saat menerapkan model pembelajaran ini, menurut saya, peserta didik dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan cara meminta bahan ajar, pendidik, dan atau mencari lebih lanjut mengenai materi tersebut di media internet. Dengan begitu, pengetahuan peserta didik dapat bertambah dan tidak terbatas hanya karena terjadinya masalah saat pelaksanaan model pembelajaran learning ini. Dan secara tidak langsung, dengan begitu, peserta didik dapat melakukan konsep learning ini yang menunjang keaktifan dan kreativitas seorang peserta didik. Kemudian ini beberapa referensi yang saya jadikan sumber analisis saya terhadap strategi dan model pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di sekolah menengah kejuruan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.